Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nizar Hamid Finardi dan teman saya. Muhammad Imam Faisal. Kami berdua adalah peserta Latsar CPNS BDK Yogyakarta Angkatan 3 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang benchmarking antara kantor teman saya, yaitu di mana, Sal? Di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun dengan perusahaan PT Bank Sentral Asia. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut tentang benchmarking dari kedua instansi ini, Faisal bisa cerita dulu nih, gimana sih kondisi di kantor kamu sekarang, dan apakah ada permasalahan yang kamu temukan dalam kegiatan sehari-hari? Oke, baik. Jadi gini Nizar, dalam melakukan tugasku selama aku kerja di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun ini, emang aku menemukan bahwa KPP Pratama ini memiliki beberapa inovasi yang memudahkan layanan perpajakan untuk wajib pajak. Yang pertama, ada yang nomor layanan. Berikutnya juga ada lagi tentang buku panduan, tentang permohonan dan juga persyaratan. Jadi wajib pajak bisa dengan mudah mengecek apakah permohonannya sudah lengkap sebelum mengajukan, jadi nanti tidak ada yang ditolak. Terus juga terkait dengan kelemahan ya, kalau aku bisa jelasin, ini bisa fokus ke 3 aspek. Yang pertama aspek pelayanan. Jadi di KPP Pratama ini aku sadar kalau di sini masih belum ada standar pelayanan mulai dari seluruh komponen pelayanan ya, mulai dari satpam, pengarah layanan hingga petugas TPT-nya. Jadi kadang masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan atribut yang lengkap dan juga tidak menampilkan budaya 5R. Terus juga untuk yang kedua fokus di SDM. Jadi kebetulan di KPP Pratamaku ini SDM-nya ini bisa dibilang timpang antara pelaksana dan jabatan lainnya. Masih ada seksi yang belum memiliki AR sesuai dengan ketentuan peraturan. Berikutnya lagi juga masih adanya pegawai yang belum diangkat sesuai dengan kompetensinya, jadi akhirnya menunggu lama di jabatan pelaksana. Berikutnya juga fokus ketiganya terkait dengan fasilitas. Di kantorku ini aku sadar masih ada keterbatasan BMN, jadi kayak untuk sarana dan prasarana penunjang pekerjaannya itu masih kurang banget, jadi masih bisa menghambat pekerjaan yang seharusnya bisa selesai dengan cepat, jadi harus menunggu waktu yang lebih lama. Kurang lebih itu aja sih Zar ya kalau aku deskripsikan ketiga masalah pokok di KPP Pratamaku. Oke, kalau dari yang kamu jelasin tadi, Sal, berarti di kantor kamu itu ada 3 permasalahan utama ya. Yang pertama itu ada tadi pelayanan, terus ada SDM, sama fasilitas atau sarana dan prasarana. Kalau dari 3 masalah ini, aku lihat sih udah cocok banget kita bandingin sama PT Bank Sentral Asia. Kenapa begitu? Karena menurutku PT Bank Sentral Asia ini punya tata kelola perusahaan atau good corporate governance yang bagus banget. Nah, berangkat dari hal itu, PT Bank BCA ini jadi punya kualitas mutu pelayanan yang bagus banget. Mungkin kamu juga pernah dengar bahwa PT Bank BCA ini dia punya teller, terus satpam itu ramah-ramah banget, dan itu diakui oleh banyak masyarakat Indonesia. Itu dari sisi pelayanan. Kemudian kalau dari sisi SDM, Bank BCA ini juga punya pengembangan SDM dan jenjang dan pola karir yang jelas. PT Bank BCA ini sering ngasih training-training ke pegawainya untuk sekedar hal-hal yang mungkin kita anggap kalau di instansi kita itu biasa, kayak pelayanan di front office, di TPT, itu mereka selalu kasih training dan waktu trainingnya itu cukup panjang. Kemudian yang ketiga itu kalau dari sisi fasilitas dan sarana prasarana, BCA ini dia menurutku bagus banget juga, soalnya sekarang dia sudah mengimplementasikan teknologi dalam sarana dan prasarananya. Kita bisa lihat kayak contohnya mobile banking, terus ada customer service mandiri. Mungkin kamu pernah dengar di mana nasabah itu bisa datang langsung dan bisa melayani mandiri gitu. Nah, selain itu salah satu patokan yang bisa bikin BCA ini jadi salah satu yang paling baik di bidangnya itu juga dari prestasinya. Ini aku coba bacain ya. Yang pertama itu ada prestasi yang diberikan oleh GCG pada tahun 2021. Dia memberikan BCA peringkat 1 dalam kategori bank publik. Terus kemudian BCA ini juga dari survei kepuasan customer-nya, dia mendapat nilai 97% dan itu sangat-sangat tinggi. Dan ada satu lagi, dia dapat top brand dari tahun 2012 sampai 2020 berturut-turut. Jadi setiap tahun dapat. Dan itu berarti kualitasnya bagus banget. Oh
Oh ya, setelah mendengar alasan kamu, aku pikir-pikir ternyata betul juga PT BCA itu cocok ya kalau untuk dijadikan benchmark atas instansiku, terutama di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Namun apakah ada hal yang sudah diterapkan di PT BCA dan nantinya bisa diterapkan di instansiku atau terutama mungkin di KPP ku? Menurutku banyak banget sih yang bisa diterapin di kantor kamu. Aku coba sebutin beberapa di antaranya aja kali ya. Yang pertama itu BCA punya pemanfaatan saluran informasi menggunakan media digital yang bagus banget. Salah satu contoh layanannya itu ada Halo BCA yang merupakan salah satu layanan customer service terbaik dan dapat dijadiin contoh buat kantor kamu. Kemudian pemanfaatan media sosialnya seperti lewat saluran Twitter, kemudian Instagram, itu juga bisa diadaptasi di kantor kamu. Yang kedua itu ada dari standar penampilan petugas di BCA ini. Kalau kamu datang ke BCA, ke kantor antara kantor di Jawa, kantor di Kalimantan, nah itu standar penampilan sama standar berpakaian mereka tuh bisa dibilang hampir sama. Jadi mereka punya patokan yang jelas dalam berpenampilan, terutama untuk petugas-petugas pelayanan yang berada di garis depan. Kemudian yang ketiga itu kita kan tahu sekarang itu kita ada di era industri 4.0. Nah, BCA ini dia mampu memanfaatkan teknologi untuk diterapkan dalam layanannya. Seperti yang tadi udah aku sebutin sebelumnya, BCA tuh punya layanan customer service digital, terus ada mobile banking, ada juga aplikasi wealth management ini untuk mengelola reksadana nasabah, dan banyak lagi teknologi yang dimanfaatkan BCA untuk dapat meningkatkan efisiensi mereka dalam melayani nasabah. Itu beberapa di antaranya. Oh ya, setelah kamu beritahu itu aku juga tadi cari informasi dan ternyata emang menemukan ya. Ternyata pengelolaan SDM di PT BCA itu juga mereka memiliki program-program yang benar-benar mendukung sumber daya manusia itu untuk itu tadi aku udah sebut juga. Nah, jadi itu dia makanya secara di BCA ini BCA itu memiliki komitmen untuk mengembangkan sumber daya manusianya sebagai aset penting dan juga mendukung implementasi inisiatif strategis secara efektif untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah BCA di seluruh Indonesia. Dan BCA juga dia menyediakan program pelatihan dan pengembangan secara berkala. Terus juga mereka memiliki budaya kerja berbasis kinerja. Jadi dengan begitu ketika mereka pegawai tersebut memiliki prestasi, pegawai tersebut akan mendapatkan reward yang sesuai dengan hasil pekerjaannya tersebut. Program-program yang dilakukan oleh BCA ini juga berusaha dibangun atas dasar untuk meningkatkan kompetensi pegawai supaya nantinya dapat memberikan kontribusi-kontribusi di BCA. Kalau dari yang udah kamu jelasin tadi dan aku sampaikan juga tentang kelebihan dari Bank BCA yang mungkin saja bisa diterapkan di kantor kamu, nah kamu punya ide nggak sih tentang bagaimana penerapan dari kelebihan-kelebihan tadi di kantor kamu? Kalau dari apa yang kita sudah bahas sebelumnya, secara keseluruhan memang keunggulan Bank BCA yang dapat diadaptasi oleh instansi terutama KPP Pratamaku ini adalah keunggulan-keunggulan yang terkait dengan pelayanan terhadap penerimaan layanan, terus pemanfaatan inovasi di bidang teknologi, dan juga peningkatan kualitas SDM. Nah, meskipun pada dasarnya Bank BCA dan KPP memiliki perbedaan pemangku kepentingan ya, namun secara keseluruhan memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan kepuasan dari stakeholder atau dalam hal ini wajib pajak sebagai stakeholder KPP Pratama. Nah, melalui proses benchmarking yang sudah kita lakukan tadi sebelumnya, diharapkan ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang udah ada aku jelaskan di awal tadi. Nah, berikut adalah beberapa contoh penerapan nyata yang dapat dilakukan di kantorku. Yang pertama mungkin bisa dengan melakukan pengusulan pengadaan sarana prasarana penunjang pekerjaan kantor. Jadi nantinya dapat menunjang penugasan dan juga mendukung efektivitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Berikutnya juga memberikan pengarahan karir terhadap seorang pegawai agar pegawai bisa memilih jalur karir yang sesuai dengan minatnya. Jadi tidak ada tuh nanti pegawai yang mengalami demotivasi karena tidak sesuai dengan passionnya. Berikutnya juga bisa dengan memberikan pelatihan tentang penerapan standar penampilan, standar komunikasi untuk seluruh komponen pelayanan, mulai dari petugas satpam yang menerima WP di luar hingga petugas TPT yang memproses permohonan. Itu seharusnya memiliki standar tertentu hingga seluruh pelayanan tuh bisa dirasakan dan
harapkan dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak. Dan yang terakhir nih mungkin juga bisa dilakukan mendorong dan memberikan ruang untuk petugas atau karyawan atau pegawai di kantor untuk memunculkan inovasi-inovasi yang dapat mendukung pemberian layanan yang lebih baik dan peningkatan mutu. Mungkin inovasi yang diberikan bisa merupakan inovasi di bidang digital seperti membuat aplikasi untuk wajib pajak atau mungkin membuat konten audiovisual untuk mempermudah pemahaman wajib pajak atau hal lainnya. Namun kira-kira ada nggak sih hambatan yang bisa dihadapin gitu nanti dalam penerapan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya? Kalau menurutku sih ada beberapa hambatan yang bisa menghambat ketika kamu menerapkan hal ini. Yang pertama itu kita tahu sendiri bahwa sebagai instansi yang berada di sektor publik, dana anggaran kita itu kan dari APBN ya. Nah itu pagunya itu sudah jelas dianggarkan di awal tahun sebelumnya. Sehingga kita tidak bisa, kayak tadi mau minta fasilitas itu tidak bisa langsung mau terus disediakan oleh kantor. Itu harus melalui proses yang cukup panjang. Kemudian yang kedua itu adalah nilai-nilai birokrasi dan terikatnya institusi kita terhadap peraturan. Sebagai institusi pemerintah, kan kita sudah jelas bahwa kita mengikuti peraturan-peraturan yang memang sudah diatur sebelumnya. Sehingga kita tidak bisa langsung melakukan manuver yang begitu tajam untuk yang namanya merealisasikan hal yang tadi kamu sebutkan. Terus yang ketiga itu SDM kita. SDM kita itu berada pada spektrum yang sangat luas, dari yang tua sampai yang muda itu ada semua. Jadi untuk menyatukan perbedaan itu butuh waktu dan merupakan tantangan yang cukup tidak mudah ya. Yang ketiga itu tadi kamu bilang sendiri bahwa Bank BCA dengan kita itu kan memiliki pemangku kepentingan yang berbeda. Jadi kita memiliki iklim organisasi yang berbeda pula, di mana kita itu harus melayani seluruh masyarakat Indonesia, sedangkan BCA itu orientasinya hanya pada nasabah mereka saja. Yang kelima itu adalah pola pikir organisasi kita yang mungkin belum siap menerima perubahan. Walaupun sekarang ini DJP sebagai sebuah institusi itu mulai mengalami reformasi, tapi reformasi ini tidak bisa cepat atau tiba-tiba terjadi, harus melalui proses yang cukup panjang. Nah itu aja sih kalau menurutku hambatannya. Oke. Kalau dari yang sudah kamu jelaskan tadi ya, tentunya banyak banget hambatannya ternyata ya yang dihadapi oleh instansi kita ini untuk berubah itu ternyata sulit banget. Namun setelah apa yang kamu jelaskan tadi, aku mungkin kalau boleh menarik kesimpulan bahwa sebenarnya tuh kita cuma butuh 3 hal untuk melakukan perubahan. Oke, yang fasilitas yang dimaksud ini kan mungkin hal yang mendorong ya. Jadi dengan yang pertama kita tentunya butuh dana. Dalam hal ini mungkin instansi kita bisa menggunakan dana yang lebih besar lagi untuk mendukung perubahan yang ada. Nah, jadi dan pastinya dianggarkan terlebih dahulu ya. Betul dengan mengikuti peraturan yang berlaku, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benar. Jadi tidak adanya lagi dana yang tidak jelas penyerapannya. Berikutnya yang kedua ini adalah terkait dengan SDM. Instansi kita ini butuh SDM yang siap untuk berubah dan juga SDM yang benar-benar berkompetensi dan siap bersaing di era sekarang ini. Jadi tidak ada lagi tuh pikiran terbuka ya pikirannya. Ya, jadi tidak ada lagi tuh pikiran kalau bahwa berubah tuh sesuatu yang buruk. Padahal berubah tuh belum tentu sesuatu yang buruk. Bisa jadi itu hal yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir nih, yang ketiga, kita butuh komitmen organisasi untuk perubahan. Jadi ini benar-benar penting banget karena organisasi kan kita bekerja untuk mencapainya tujuan visi misi organisasi ya. Nah maka itu kita perlu organisasi ini memiliki komitmen untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Dengan begitu segala hambatan yang akan mengikuti itu juga nanti akan terselesaikan sendiri gitu. Aku udah setuju sih sama yang kamu sampaikan dari tadi, dan sepertinya kita sudah punya pola pikir yang sama juga. Perubahan itu merupakan angin yang segar ya untuk instansi kita, dan semoga kedepannya instansi kita, Kementerian Keuangan, bisa menjadi lebih baik lagi melalui perubahan-perubahan yang dibawa oleh pegawainya dan tentunya ke arah yang lebih baik sih. Mungkin itu aja ya, itu tujuan dari benchmarking kita dengan PT BCA sebagai salah satu bank dengan layanan terbaik, dan semoga diharapkan dengan ini bisa mendapatkan
penyelesaian atas permasalahan yang ada di kantorku. Oke, kalau begitu itu saja dari kita berdua ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.